Saya akan mempertanyakan makalah kelompok 3, makalah realistik mathematics education yang berjudul karakteristik pembelajaran dengan pendekatan RME, proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran dengan pendekatan RME. Travers merumuskan 5 karakteristik realistik mathematics education. Yang pertama, konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal. Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata, namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. Melalui penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk melakukan kegiatan eksplorasi permasalahan. Hasil eksplorasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menemukan jawaban akhir permasalahan yang diberikan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan berbagai strategi penyelesaian masalah yang bisa digunakan. Manfaat dari penggunaan konteks adalah dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar matematika. Gambar berikut menunjukkan 2 proses matematisasi yang berupa siklus, di mana dunia nyata tidak hanya sebagai sumber matematisasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mengaplikasikan kembali matematika. Yang pertama kita lihat dulu dari dunia nyata, kemudian dihubungkan dengan matematisasi dan refleksi, kemudian dihubungkan dengan abstrak dan formalisasi, kemudian dihubungkan dengan bahasa matematika. Ini adalah gambar untuk matematisasi kontekstual. Berdasarkan gambar di atas, pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual atau dunia nyata, sehingga siswa akan menggunakan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya secara langsung. Berarti pembelajaran tidak diawali dari sistem formal, fenomena konsep terjadi dalam dunia nyata siswa. Inti dari konsep yang disesuai dengan situasi nyata dinyatakan sebagai matematisasi konseptual. Melalui abstraksi dan formalisasi, siswa akan mengembangkan konsep yang lebih kompleks. Kemudian siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru atau ke dunia nyata, sehingga memperkuat pemahaman konsep. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah penggunaan model untuk matematisasi progresif. Istilah model yang berkaitan dengan model matematika yang dibangun sendiri oleh siswa dalam mengaktualisasikan masalah kontekstual ke dalam bahasa matematika, yang merupakan jembatan bagi siswa untuk membuat sendiri model-model dari situasi nyata ke abstrak atau dari situasi informal ke formal. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan hasil konstruksi siswa. Karakteristik ketiga ini bermanfaat dalam membantu siswa memahami konsep matematika, tetapi juga sekaligus mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai strategi informal yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian berbagai prosedur untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran diharapkan datang dari siswa, bukan dari guru. Artinya, semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan dihargai. Yang keempat, interaktivitas, yaitu pemanfaatan interaksi dalam pembelajaran matematika bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif siswa secara simultan. Interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam RME. Jadi bentuk-bentuk interaksi seperti negosiasi, penjelasan, pembenaran, persetujuan, pertanyaan, atau refleksi yang digunakan untuk mencapai bentuk pengetahuan matematika formal dari bentuk-bentuk pengetahuan matematika informal yang ditemukan sendiri oleh siswa. Kemudian yang terakhir, 5, keterkaitan. Jadi konsep-konsep matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep yang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, konsep matematika siswa tidak diperkenalkan kepada siswa secara terpisah. Matematika realistik menempatkan keterkaitan antar konsep matematika sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Melalui ini diharapkan siswa mampu membangun atau dapat mengenal lebih dari satu konsep matematika secara bersamaan.
Saya akan kembali membahas tentang proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Nah, di dalam proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal, kemampuan penalaran matematisasi adalah kemampuan berpikir siswa menurut alur kerangka berpikir, tentu berdasarkan konsep maupun pemahaman yang telah didapatkan sebelumnya. Sehingga matematisasi merupakan suatu aktivitas pengorganisasian dan menstrukturkan ide dan konsep matematika berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan keteraturan. Secara pematematikaan, menurut Travers ada dua jenis matematisasi yang diformalisasikan, yaitu pematematikaan horizontal dan pematematikaan vertikal, yang digambarkan oleh Greffenegger sebagai penemuan kembali tentang sebagai berikut. Nah, dilihat dalam diagram gambar di bawah ini, di mana di situ kita temukan dalam bahasa matematika. Secara horizontal, bahasa matematika itu menunjukkan bernama algoritma. Sedangkan secara vertikal, bahasa matematika itu menunjukkan kepada bahasa tetap matematika sehingga sampai menunjukkan kepada soal-soal konseptual. Nah, itulah gambar matematisasi horizontal dan vertikal. Dalam matematisasi horizontal yang dapat kita membedakan dengan vertikal, di dalam bahasa matematisasi horizontal itu, siswa mulai dari soal-soal konseptual mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Dalam proses ini, setiap orang dapat menggunakan cara mereka sendiri dan berbeda dengan orang lain. Sedangkan dalam matematika vertikal, kita juga mulai dari soal-soal konseptual, tetapi dalam jangka panjang kita dapat menyusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa menggunakan bantuan konteks. Nah, untuk ini, lebih memperdalam arti proses matematika horizontal dan vertikal ini, kita dapat membedakan di antara kedua. Yang pertama, proses matematisasi horizontal. Menurut Travers, menggambarkan matematisasi horizontal sebagai dalam artian kata lain merupakan matematisasi horizontal yang berproses dari dunia nyata ke dalam simbol-simbol matematika. Proses tersebut terjadi pada siswa ketika ia menghadapi kepada problema kehidupan ataupun situasi yang nyata. Sedangkan hal ini merupakan dapat dikemukakan dalam Deleuze. Matematika horizontal adalah dia berpendapat tentang proses ini dari kehidupan sehari-hari menuju simbol-simbol matematika dengan cara menemukan keteraturan ataupun hubungan dan juga struktur yang diperlukan guna untuk mengidentifikasi informasi dalam persoalan sehari-hari menuju simbol-simbol dan model matematika. Nah, melalui dalam hal ini akan diuraikan aktivitas dan indikator proses matematisasi horizontal sebagai contoh, di mana aktivitas proses matematisasi yang diuraikan menurut pendapat Deleuze yaitu dapat kita lihat pada tabel 21, di mana di situ tertulis aktivitas dan indikator proses matematisasi horizontal. Di dalam proses ini ada 3 kelompok yang akan terjadi. Yang pertama, dalam kolom pertama muncul proses matematisasi yang berbunyi proses matematisasi horizontal, di mana menunjukkan aktivitas mengidentifikasikan konsep matematika yang relevan dengan masalah dunia yang nyata, sehingga muncul dalam indikator. Indikatornya dapat kita lihat sebagai siswa menyebutkan dan mengungkapkan suatu konsep matematika yang menurutnya relevan dengan masalah konseptual. Nah, oleh karena itu, model matematisasi horizontal dapat menjadi landasan dan pengembangan konsep matematika yang lebih formal melalui proses matematisasi vertikal. Dengan kata lain, kedua jenis matematisasi ini tidak dapat dipisahkan secara beruntun, tetapi keduanya terjadi secara bergantian dan bertahap. Nah, itulah dalam definisi proses matematisasi horizontal. Kita menuju ke yang kedua, namanya proses matematisasi vertikal. Menurut Travers,
menggambarkan proses matematisasi vertikal sebagai penggerak dalam dunia simbol. Hal ini berarti model matematika yang telah dibangun selama fase matematisasi horizontal digunakan untuk menunjukkan solusi ataupun penyelesaian masalah matematika. Nah, sebagai proses pengorganisasian ini dalam sistem matematika itu sendiri dapat terjadi dalam sistem matematika, misalnya penemuan strategi, penyelesaian soal, mengaitkan hubungan antara konsep-konsep matematis, ataupun menerapkan rumus ataupun temuan rumus-rumus yang ada. Selain itu, matematika vertikal ini juga dapat merupakan kegiatan yang terdiri dari penalaran, generalisasi ataupun formalisasi pada struktur abstrak yang dibangun di atas aktivitas matematika horizontal, di mana matematika vertikal ini dianggap sebagai kendaraan untuk memajukan pemikiran matematika dengan melibatkan abstraksi dan penalaran deduktif dan keterampilan yang dapat diperoleh dan dikembangkan oleh prosesnya. Nah, di mana kalau dalam hal ini akan diuraikan aktivitas dan indikator melalui proses matematisasi vertikal. Sebagai contoh, di mana aktivitas proses matematisasi yang diuraikan menurut pendapat Delaye, yaitu kita lihat melalui tabel 22, di mana aktivitas dan indikator proses matematisasi vertikal di situ muncul sebagai 3 kolom. Yang pertama muncul kolom proses matematisasi vertikal, di mana proses matematisasi vertikal itu mengaktivitaskan menggunakan berbagai representasi matematis yang berbeda, sehingga muncul indikator, di mana indikatornya siswa menuliskan beberapa model matematika yang menunjukkan atau mendeskripsikan masalah yang diberikan. Nah, itulah definisi melalui proses yang kedua, yaitu proses matematisasi vertikal. Di dalam proses yang vertikal dan horizontal keduanya, dapat kita simpulkan bahwa persoalan matematika kedua itu untuk membedakannya dengan matematikasi horizontal dan vertikal yang merupakan matematisasi terletak pada soal konseptual. Nah, kira-kira itulah konsep teori yang saya lakukan melalui proses matematisasi horizontal dan proses matematisasi vertikal. Nah, berkaitan dengan dua jenis pematematikaan yang barusan dijelaskan, nah, Trivers juga mengklasifikasikan pendidikan matematika itu ke dalam 4 tipe. Yang pertama, mekanistik, atau biasa disebut dengan pendekatan tradisional. Nah, dalam pendekatan ini, pembelajaran matematika itu lebih difokuskan pada tubian atau drill dan penghafalan rumus saja. Nah, sedangkan proses kedua, pemmatematikaannya tidak nampak atau tidak digunakan. Yang kedua, empiristik. Dunia adalah realitas. Dalam pendekatan ini, siswa dihadapkan dengan situasi di mana mereka harus menggunakan aktivitas pematematikaan horizontal dan mengabaikan pematematikaan vertikal. Yang ketiga, strukturalis atau matematika modern atau new mathematics. Pendekatan ini itu menggunakan sistem formal, yaitu lebih menekankan pada pematematikaan vertikal dan cenderung mengabaikan pematematikaan horizontal. Nah, hal ini itu didasarkan pada teori himpunan dan game yang bisa dikategorikan ke dalam pematematikaan horizontal, tetapi ditetapkan dari dunia yang dibuat secara ad hoc, yang tidak ada kesamaan dengan dunia siswa. Nah, yang terakhir yaitu realistik, yaitu pendekatan yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks sebagai titik tolak pembelajaran matematika. Nah, pendekatan ini memberikan perhatian yang seimbang antara pematematikaan horizontal dan pematematikaan vertikal, serta disampaikan secara terpadu kepada siswa. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah RME itu merupakan teori pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan matematika. Nah, RME adalah pendekatan yang menekankan pada
konseptual pengajaran, serta memiliki kecenderungan peserta didik yang aktif. Nah, pendekatan RME adalah pembelajaran yang diawali dari bahan konseptual yang nyata dari segi pengalaman siswa. Matematisasi horizontal adalah kegiatan mengubah masalah konseptual menjadi masalah matematika. Upaya tersebut dapat tercapai jika pengajar dilakukan pada suatu situasi yang memakai konsep matematika nyata. Sementara matematisasi vertikal adalah penyelesaian masalah dengan langsung dan menghasilkan konsep, prinsip, model matematis baru, dan pengetahuan matematika. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.